Salam jumpa. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian edisi Kamis 23 November 2023 dan bersama-sama dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan kita semua boleh membacakannya di tempat kita masing-masing. Saya hanya membacakan untuk kita pada ayat yang ke-14 saja, demikian. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah suara kebenaran dan mari menyuarakan kebenaran. Terkadang kita tidak senang ketika seseorang menyampaikan kritikan ataupun ide yang bertolak belakang dengan kita. Karena kita mungkin berpikir bahwa ia membenci kita atau tidak senang dengan pendapat dan ide kita. Karena yang kita suka dan kita senang kalau orang-orang menunjukkan dukungannya terhadap gagasan dan ide kita. Dan ketika kita mendengar kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan semangat. Hari ini nas kita melewati 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-23, di mana Raja Ahab tidak mau mendengar dan mengindahkan nasihat dan pendapat dari Nabi Mika yang bertentangan dengan kehendak dan pendapatnya. Ahab adalah raja Israel yang akan berperang melawan bangsa Aram. Namun sebelumnya, Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya. Sekitar 400 nabi itu mendukung rencana itu dengan janji kemenangan dari Tuhan. 400 orang nabi yang dikuasai dalam tanda petik roh dusta, sehingga pendapat mereka menyenangkan hatinya. Mereka semua sepakat pada apa yang ia kehendaki untuk pergi berperang melawan bangsa Aram. Kemudian Yosafat meminta Ahab mencari lagi nabi yang lain yang benar-benar hamba Tuhan. Ahab melalui suruhannya memaksa Nabi Mika untuk ikut-ikutan pada semua nabi yang telah sepakat meramalkan kehendak raja, agar ia pun berpendapat sama seperti 400 nabi yang telah mendukung rencana dan juga dengan janji kemenangan ketika Raja Ahab berperang melawan bangsa Aram. Namun ternyata Nabi Mika menubuatkan hal yang berbeda. Sebagaimana pada ayat yang ke-14 yang tadi bersama kita baca, tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Dengan ketaatannya kepada Tuhan, maka Mika mengatakan apa maunya Tuhan atas rencana itu. Ia mengatakan bahwa mereka akan kalah dan sebaiknya membatalkan. Ahab membenci Mika
Sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentangnya. Karena Mika tidak sependapat dan berbeda pendapat dengan 400 nabi yang mendukungnya. Padahal Mika hanya bersikap jujur dengan menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Sikap berbeda dengan para nabi palsu Ahab yang ramalannya disesuaikan dengan keinginan manusia, mengikuti ramalan nabi-nabi palsu itu. Itulah yang dikehendaki oleh Raja Ahab. Dan Raja Ahab tidak mendengarkan akan pendapat, nasihat dari Nabi Mika yang mengatakan kebenaran, yang menyuarakan kebenaran dari Tuhan yang sesungguhnya. Raja Ahab mengikuti ramalan nabi-nabi palsu itu. Akhirnya Ahab pergi berperang dan terbunuh dalam perang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah hidup Ahab, banyak kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya untuk kembali berbalik kepadanya. Namun sayang, kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan berikan, ia abaikan dan biarkan lewat begitu saja. Melalui hamba-hambanya, Tuhan selalu berfirman memberikan peringatan dan teguran kepada Ahab. Itu pun tidak dihiraukannya. Ahab lebih memilih untuk mendengarkan firman yang sesuai dengan keinginan hatinya dan membenci nabi yang menyampaikan firman yang bertentangan dengan kehendaknya, yang memerahkan telinga. Suara kebenaran dan saat kebenaran terdengar berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan menyakitkan bagi kita. Kiranya kita tetap menerimanya dengan rela serta melakukan kebenaran itu, turut menyuarakan kebenaran yang tentunya berasal dari Tuhan. Dan seperti Mika, kiranya kita tetap setia menyuarakan kebenaran. Walaupun kebenaran kita mungkin dibenci orang, mari terus menyampaikan kebenaran dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah kami boleh mendengar suara Tuhan, serta lebih memperhatikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami serahkan setiap hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami, agar senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.